Bab 56. Kegelisahan dua keluarga. Brak, Aa, Vera. Di tempat terjadinya kecelakaan, terlihat sudah sangat ramai, darah bersimbah di jalanan, orang hanya melihat tanpa niat membantu. Davien langsung memangku kepala sang istri yang mengeluarkan darah. "Sayang, bangunlah, kamu harus bertahan," ucap Davien seraya menepuk-nepuk pipi sang istri. Vera sayup-sayup mendengar suara Davien yang sedang memanggilnya. Vera membuka matanya, lalu dengan tangan yang penuh darah yang keluar dari kepalanya, Vera memegang pipi Davien. "Sayang, maafkan aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Vera langsung memejamkan mata. Davien menggeleng kepala sambil terus memanggil nama istrinya. Davien menangis tanpa rasa malu di hadapan semua orang. Davien langsung mengangkat tubuh istrinya masuk ke dalam mobil. Dia membawa Vera menuju ke rumah sakit. Franz yang melihat itu pun ikut meneteskan air mata. Dia sungguh tidak tega melihat sang adik yang terluka seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Franz langsung mengikuti mobil Davien, menyusulnya ke rumah sakit. Sedangkan Vero dan beberapa anak buah mereka langsung mengangkat tubuh Pak Tony yang sudah tidak berbentuk lagi. Dan sebagian anak buah Davien langsung mengejar mobil yang menabrak Pak Tony. Sebelum kejadian, Davien merasa dirinya semakin tidak tenang. Rasa khawatirnya sudah membuatnya gusar. Sebisa mungkin menepis rasa kekhawatirannya terhadap Vera, namun perasaannya tetap tidak tenang. Davien bangun, dia langsung melangkah. "Vero, ayo Kia ke tempat istriku, aku merasa tidak tenang." Tanpa membantah, Vero langsung mengikuti Davien. Saat di luar kantor, Davien masuk ke dalam mobil lalu mereka berlalu meninggalkan kantor untuk bisa sampai pada sang istri, bersamaan dengan Franz yang juga sudah sampai di kantor Davien. Tapi saat dia hendak turun, Franz melihat Davien dengan terburu-buru masuk ke dalam mobil. Akhirnya Franz memutuskan untuk mengikuti Davien. Davien berhenti di sebuah kafe, bertepatan dengan mobil yang menabrak Pak Tony. Saat Pak Tony melihat mobil sudah dekat dengan mereka, dan sudah tidak ada cara untuk mengelak dari mobil tersebut, tanpa berpikir Pak Tony langsung mendorong tubuh Vera, hingga kepala Vera terbentur pembatas jalan dengan sangat keras, sedangkan Pak Tony tertabrak oleh mobil hitam tersebut. Para pengawal berlari juga ingin menyelamatkan Vera, namun mereka terlambat, karena mobil yang melaju begitu kencang datang dengan tiba-tiba tanpa diduga. Vera luka di bagian kepala, sedangkan keadaan Pak Tony yang terkena tabrakan sudah tidak berbentuk, wajah dan badannya sudah dipenuhi darah. Duk, 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 duk. Davien yang melihat sang istri terpental di aspal begitu syok, debaran jantungnya berdetak tidak karuan. Untuk sesaat Davien terdiam, hatinya sakit bagai diiris, badannya terasa memelah, lutut dan kakinya serasa tidak mampu menopang tubuhnya. "Vera!" Davien langsung berlari pada Vera, dia langsung memangku sang istri. Franz yang mengikuti mobil Davien juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru tadi dia merasa bahagia karena keluarganya kembali utuh, tapi sekarang dia malah melihat adik yang sedang mengandung mengalami kecelakaan. Dia juga ingin berlari menghampiri Vera, namun Davien terlebih dahulu membopong tubuh Vera masuk ke dalam mobil. Davien sudah sampai pada rumah sakit, dia menggendong Vera sambil berteriak memanggil suster ataupun dokter agar istrinya bisa segera ditangani. "Dokter, cepat obati istriku." Seisi rumah sakit langsung merasa tegang melihat pemilik saham terbesar rumah sakit tersebut begitu menyedihkan. Dokter Henry datang dengan membawa berangkal. Davien meletakkan tubuh Vera di sana, langsung saja mereka mendorong berangkal tersebut. "Sayang, kamu wanita yang kuat, kamu harus bertahan, ingat anak kita, jangan tinggalkan aku, kamu sudah berjanji untuk tidak meninggalkan aku mohon." Davien terus mencium tangan Vera meski dipenuhi darah, dia benar-benar takut jika sang istri meninggalkan dirinya.
Para suster yang ikut mendorong Vera terperangah melihat Davien menangis dan memohon pada istrinya. Mereka merasa jika yang mereka lihat itu bukan Davien Wilmar anti perempuan. Vera langsung dimasukkan ke dalam ruang operasi. "Sebaiknya Tuan tunggu di sini," ucap Dr. Henry mencegah Davien masuk. "Kenapa kau melarangku masuk? Dia istriku, dia memerlukan aku," teriak Davien langsung memegang kerah baju Dr. Henry. "Maaf Tuan, memang begini aturannya, Anda tunggu di luar Tuan, biarkan kami yang menangani Nona," jawab Dr. Henry pasrah menerima perlakuan Davien, tanpa perlawanan. "Kamu harus selamatkan dia dan juga anakku Henry, bangunkan dia." "Baik, berdoalah atas keselamatan anak dan juga istrimu." Setelah Davien melepaskan kerah bajunya, Dr. Henry langsung masuk, dia pun mulai menjalankan tugasnya sebagai dokter. Sedangkan Franz yang juga sudah sampai, dia melangkah dengan cepat mencari ruangan adiknya. Tiba-tiba ponsel milik Franz berdering. "Nak, kamu di mana? Apa benar yang dikatakan asistenmu kalau Vera?" "Benar Pak, Vera kecelakaan, sekarang dia sedang berada di rumah sakit Kemala." "Astagfirullah, Papa segera ke sana Nak." "Iya Pak." Suara Franz terdengar begitu lirih, dia sudah tidak punya tenaga saat mengingat kejadian menimpa sang adik tepat di hadapannya, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Saat berusaha melangkah, tiba-tiba ponsel milik Franz kembali berdering. "Ya halo Ma." Dengan bersusah payah Franz membuat suaranya agar tidak terdengar serak. "Kamu di mana Nak? Sudah sampai sama adikmu? Coba perlihatkan dia Nak. Mama sudah sangat rindu pada adikmu itu. Mama juga memiliki firasat yang buruk. Tadi foto adikmu waktu kecil terjatuh dan bingkainya hancur." Franz belum bertemu sama adik Ma. Franz tidak langsung menemuinya. Sebentar lagi mungkin Ma." Sebisa mungkin Franz mencoba menutupi suaranya yang bergetar. Franz tidak ingin mamanya sampai syok mendengar kabar darinya. Namun naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi, dia merasa jika anak lelakinya sedang berbohong. "Franz, katakan pada mama apa yang terjadi, di mana adekmu itu, kau tidak bisa membohongi mama Nak." Hiks, Kia Ma, Kia kecelakaan, dan Franz tidak sempat menolongnya. Tangisan Franz akhirnya pecah, karena dia memang tidak pandai berbohong, terutama pada ibunya. "Apa?" "Brak." Suara handphone Rani yang terjatuh dari seberang sana mendengar pengakuan sang putra. Air mata langsung menetes, tubuhnya bergetar. Rani begitu syok mendengar jika anak bungsunya mengalami kecelakaan, apalagi dia sedang berbadan dua. Setelah memberitahu sang mama, Franz langsung melangkah mendekati ruangan yang di dalam ada sang adik sedang memperjuangkan hidupnya. Franz melihat Davien begitu tertekan. Davien tampak lemah, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Davien, hanya air mata yang keluar sambil melihat istrinya sedang ditangani oleh dokter melalui kaca 4 segi di pintu ruang operasi. "Katakan apa yang terjadi, kenapa dia bisa sampai terluka, kenapa kamu tidak bisa menjaganya?" Meski tahu keadaan Davien sangat menyedihkan, namun amarah Franz tetap tak bisa dia tahan karena dia menganggap jika Davien gagal menjaga adik kesayangannya. Davien menoleh, saat mendengar seseorang menegurnya dari belakang, dan betapa terkejutnya dia melihat Franz yang mempertanyakan itu pada dirinya. "Untuk apa kamu ke sini? Ini bukan urusanmu, dia istriku," jawab ketus Davien. Dia benar-benar tidak rela jika dirinya dianggap tidak becus menjaga sang istri. "Cih, dia istrimu, tapi apa kau sudah layak menjadi suami yang baik, bahkan menjaganya saya tidak becus?" Mendengar itu membuat Davien semakin panas, dia menghampiri Franz. "Apa maksudmu Memangnya kau siapa berani-beraninya mengurus rumah tanggaku? Kau hanya orang asing, jadi jaga ucapanmu, dan sebaiknya kamu pergi dari sini."
Davien membentak Franz, dia sangat marah dengan kata-kata yang diucapkan Franz. Sedangkan Franz juga sedang mencoba menahan emosinya. Aku tak akan pergi dari sini, aku ingin memastikan orang yang aku sayangi baik-baik saja, dan jika sampai terjadi apa-apa sama dia, maka jangan harap kamu bisa menemui dirinya lagi. Franz menekan setiap akhir dari katanya, dan itu membuat Davien yang sedang kalut dengan pikirannya semakin meradang. Davien langsung memegang kerah baju Franz. Beraninya kau, dia istriku, tidak ada yang boleh mengambilnya dariku, dan apa maksudmu orang yang kau sayang? Kau sudah tahu jika dia sudah mempunyai suami dan sebentar lagi kami akan punya anak, dasar tidak tahu diri. Davien hendak melayangkan pukulan pada wajah Franz, namun suara seseorang menghentikannya. Cukup nak, jangan kau pukuli dia. Tuan Diwan datang bersama Vino, melihat pertengkaran anak dan menantunya. Tuan Diwan langsung menengahi mereka. Apa maksud Dedi membela lelaki Branks 3K ini? Ucap Davien berapi-api, tangannya masih memegang kerah baju Franz. Jangan nak, wajar jika dia mengkhawatirkan Vera, jangan masukkan ke dalam hati apa yang dikatakannya. Franz hanya diam, tangannya memegang tangan Davien yang sedang memegang kerah bajunya. Apa? Dedi bilang wajar, dia bilang dia menyayangi istriku, dia juga bilang aku suami yang tidak becus, dan dia mengancamku jika dia akan membawa istriku, tidak. Davien akan memberi pelajaran pada lelaki kurang ajar ini. Davien lagi-lagi ingin melayang bogem pada wajah Franz, tapi Tuan Diwan mencoba menahannya. Jangan kau pukuli kakak iparmu sendiri nak, dia hanya mengkhawatirkan adik perempuannya. DGG. Mendengar itu, Davien begitu kaget dia pun melepaskan kerah baju Franz. Apa, kakak, bukannya kakak Vera sudah meninggal? Tanya Davien tidak percaya. Aku masih hidup, dan aku baru mengetahui jika Vera adalah Kia adik kecilku. Aku ingin menemuinya untuk memberitahu kalau aku dan mama masih hidup, tapi apa yang aku lihat, adikku malah mengalami kejadian tragis seperti ini, dan itu semua karena kelalaianmu. Franz mencibir sambil menunjuk dada Davien, sedangkan Davien sudah terdiam. Dia juga mengakui jika itu memang karena kelalaian dirinya. Andai saja dia tidak membiarkan Vera untuk jauh darinya, pasti ini semua tidak akan terjadi. Tapi akan sangat egois jika dirinya harus membatasi kebebasan sang istri dengan teman-temannya, bukan? Sudah Franz, ini bukan kesalahan Davien. Papa tahu bagaimana dia menjaga adikmu itu, tapi ini yang dinamakan musibah, lebih baik kita berdoa saja. Akhirnya Franz mengalah, dia duduk di bangku panjang di depan ruangan Vera. Tak lama kemudian, kegaduhan kembali terdengar, saat Momi Andin dan Tuan Andre datang ke rumah sakit. Kalian tahu kan bagaimana hebohnya Nyonya Andin jika menyangkut menantu kesayangannya. Vien, di mana menantu mama, kenapa ini bisa terjadi? Nyonya Andin sambil menangis dia menarik-narik lengan baju putranya, Davien hanya diam. Vino yang sedikit banyaknya tahu tentang kejadian tersebut pun mencoba menjelaskan, karena dia sempat mendengar perbincangan antara Vero dengan anak buahnya. Nyonya, Nona Vera hampir saja tertabrak saat ingin menyeberang jalan setelah membeli batagor, tapi supirnya Nona Vera mendorong dirinya untuk menghindari mobil yang melaju begitu cepat ke arah merek, hingga kepalanya terbentur pada pembatas jalan dan mengakibatkan luka, sedangkan supir yang mendorong Nona Vera yang menjadi korban tabrak lari itu. Kini para anak buah dan asisten Tuan Davien sedang mengejar orang yang menabrak mereka. Nyonya Andin membekap mulut dengan telapak tangannya, dengan derayan air mata yang terus keluar. Dia sungguh khawatir, mengingat menantunya sedang mengandung, dan ini adalah yang pertama bagi Vera. Ya Tuhan, lindungilah menantu dan cucuku. Pasti ada yang sengaja merencanakan ini semua. Tuan Andre pun tak tinggal diam, sebagai seorang ayah dia juga sangat sedih atas apa yang menimpa menantu dan calon cucunya.
Aku rasa juga begitu Andre Hicks, bagaimana jika anakku kenapa-kenapa? Tangisan Tuan Diwan pecah, dia tidak bisa membayangkan jika anak perempuan meninggalkan dirinya. Daddy jangan bicara seperti itu, istriku kuat, dia akan bertahan, baru semalam dia mengatakan jika dia tidak akan meninggalkanku jadi jangan pernah mengatakan jika dia akan pergi. Ucap Davien dengan begitu lantang, dia tidak terima dan juga merasa takut. Tidak, Davien tidak akan sanggup jika Vera pergi dari hidupnya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Davien langsung menghampiri Dr. Henry. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Akibat benturan keras di kepalanya, membuat Nona Vera banyak mengeluarkan darah, dan darah yang dimiliki Nona Vera stoknya sudah habis di rumah sakit ini, dan untuk anaknya kami masih belum memeriksanya, karena keadaan sang ibu lebih memprihatinkan. Davien lagi-lagi emosi, dia kembali menarik kerah baju Henry. Apa gunanya rumah sakit ini begitu besar jika stok darah saja tidak ada? Nyonya Andin berusaha melerai dengan mengusap lengan putranya. Vien, jangan seperti ini, dengarkan dokter berbicara dulu. Maaf tuan, tapi stok darah memang agak sedikit langka. Saya saja dok, saya ayahnya. Tuan Diwan langsung menyerahkan dirinya. Saya juga bisa dok, saya kakaknya. Baik, mari ikut saya. Mereka pun mengikuti Dr. Henry, tapi saat ingin melangkah. Berhenti, saya saja dok, dia putri saya. Semua mata tertuju pada suara seseorang yang datang dengan tiba-tiba, mereka begitu terkejut melihat seseorang itu tepat berada di depan mereka. Mama, ucap Franz tidak percaya, bagaimana bisa mamanya datang dengan begitu cepat. Rina maju mendekati para manusia yang berdiri dengan tatapan tidak percaya melihat dirinya. Nanti aku akan ceritakan semuanya. Sekarang yang lebih penting adalah kesempatan putri dan cucuku, ayo dok ambil darahku saja. Baik, tapi kami memerlukan 2 kantong darah, jika kami ambil 2-nya dari nyonya maka itu akan tidak baik bagi tubuh nyonya, apalagi nyonya baru saja dalam perjalanan. Ambil punyaku 1 dok. Dr. Henry pun mengangguk saat Tuan Diwan juga menawarkan dirinya, mereka langsung melangkah untuk transfusi darah. Momi Andin, Tuan Andre Davien dan Franz masih menunggu di depan ruangan Vera. Itu benar Rani dia masih hidup ucap Nyonya Andin merasa bahagia orang yang telah menyelamatkan hidup dan rumah tangganya masih selamat. Di balik rasa sedih yang menimpa sang menantu, ada rasa bahagia karena keluarga Vera kembali utuh. Memang di setiap duka ada hal bahagia yang sedang menanti. Iya Mom, dan kamu anaknya Diwan kakaknya Vera? Tanya Tuan Andre pada Franz, dan Franz pun mengangguk, mencoba tersenyum. Iya Om, saya dan Mama saya masih diberikan keselamatan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tante saya berterima kasih karena dulu pernah menjaga Kia, dan sampai sekarang Tante masih memperdulikannya. Kamu jangan bicara seperti itu, Tante sangat sayang sama Vera, dia anak yang baik, apalagi sekarang dia sudah menjadi menantu Tante. Davien hanya diam, dia masih berdiri memandang ke dalam ruangan tempat istrinya dibaringakan. Bertahanlah sayang, aku tahu kamu wanita yang kuat, berjuanglah demi aku, demi anak kita. Tes. Davien membatin dengan air mata terus saja menetes. Sungguh Davien tidak tahan melihat istrinya tak berdaya, ingin rasanya Davien menggantikan posisi istrinya sekarang. Ya Tuhan, selama ini hamba tidak pernah meminta apapun karena hamba adalah orang yang sombong, tapi untuk kali ini hamba mohon selamatkan anak dan juga istri hamba. Davien mengingat kembali kebersamaan mereka, baru tadi pagi dia mencoba menjadi imam yang sempurna untuk sang istri, yang berharap dirinya menjadi imam dalam sholatnya, tapi sekarang Vera malah mengalami kejadian seperti ini. Davien masih merasa syukur karena dia bisa memenuhi keinginan Vera, jika tidak mungkin dia akan merasa menyesal.
Davien menghapus air matanya, dia pun menjauh dari ruangan Vera, lalu mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Halo Vero, bagaimana keadaan Pak Tony? Apa pelakunya sudah tertangkap? Tanya Davien pada Vero di seberang, dengan suara dingin, matanya juga sudah memerah menahan amarah. Keadaan Pak Tony sangat memprihatinkan, dia sedang ditangani dokter, dan soal pelakunya anak buah kita sudah berpencar mencari mereka. Irfan sudah mengerahkan semua anak buahnya, kamu tidak usah memikirkan itu dulu, fokuskan saja dengan kesembuhan Vera. Apa dia sudah sadar bagaimana dengan kandungannya? Vero juga sangat mengkhawatirkan Vera, namun dia yang sudah tahu tugas, kini sedang menunggu Pak Tony yang juga sedang dalam ruangan operasi. Kalau mereka sudah tertangkap, bawa mereka ke markas, dan cari tahu apa tujuan mereka mencelakai istriku. Untuk Pak Tony lakukan sebaik mungkin, istri dan anakku masih di dalam ruangan operasi, dia membutuhkan darah, dan bersyukur Mama dan Dedinya ada di sini. Davien langsung mematikan sambungannya. Vero menjadi penasaran karena Davien mengatakan Dedi dan Mama Vera. Davien kembali pada ruangan sang istri, dia melihat sudah ada Mama Rina dan juga Tuan Diwan di sana. Davien langsung bergabung, dia mendengar jika Mama Rina sedang menceritakan dirinya yang bisa sampai tepat waktu di sana. Mama sudah ada di bandara saat kau mengatakan jika adikmu masuk rumah sakit, setelah telepon kamu matikan tadi pagi, Mama sudah tidak sabar untuk melihat adikmu, jadi Mama putuskan langsung berangkat saat itu juga, tapi perasaan Mama menjadi tidak tenang, saat Mama di dalam pesawat Mama semakin gelisah dan tidak tenang, pikiran Mama antara senang dan juga khawatir, senang karena akan bertemu dengan anak perempuan Mama, dan khawatir tanpa tahu sebabnya hingga foto adikmu terjatuh. Rina menghentikan ucapannya sejenak, menghirup nafas, lalu dengan sesugukan Rina melanjutkan perkataannya. Mama menghubungimu juga sebenarnya ingin mengatakan jika Mama sudah sampai di bandara dan memintamu untuk membawa adikmu menjemput Mama, tapi yang Mama dapat malah kejutan yang membuat Mama hampir kehabisan nafas. Tanpa berpikir panjang Mama langsung pergi ke rumah sakit. Mama sempat bingung rumah sakit mana Kia dirawat, namun Mama mengatakan pada supir taksi untuk mengantarkan Mama ke rumah sakit terbesar di kota ini, dan dia mengantar Mama ke sini, karena aku yakin suaminya atau ayahmu pasti akan membawa putriku pada rumah sakit terbaik di kota ini. Mama Rina menceritakan semuanya pada putra yang duduk di sampingnya. Tapi Mama bingung, saat Mama bertanya pasien atas nama Kia mereka tidak mengenalnya, Mama sempat putus asa, tapi saat Mama ingin keluar, tak sengaja Mama melihat Andin yang sedang menangis dari lorong ruangan ini, Mama pun mendekat untuk memastikan jika itu memang Andin, dan Mama langsung kaget mendengar jika kamu dan Papa menawarkan darah untuk Kia. Mendengar itu, Tuan Andre membawa sang istri yang sudah lama tidak dilihatnya ke dalam pelukannya, meski masih sedikit canggung, namun mereka sama-sama menikmati. Ceritanya panjang Ma, di sini dia bukan Kia lagi, tapi Vera. Mama Rina sempat kaget, namun untuk sekarang dia tidak ingin menanyakan lebih lagi, kini perasaan haru dan takut bercampur aduk dalam hati mereka. Davien melangkah mendekati Mama Rani. Kamu pasti suaminya anak tante ya? Tanya Mama Rina yang melihat Davien duduk di hadapannya. Iya Ma, dan maafkan aku lalai menjaga istriku. Sudah nak, ayo bangun, ini bukan kesalahanmu, ini adalah musibah, jangan lemah seperti ini, Kia pasti tidak akan suka melihatmu seperti ini. Kata-kata Mama langsung mengingatkan Davien pada perkataan Vera kala itu. Jangan tunjukkan kelemahanmu, dan jangan jadikan aku kelemahanmu, tapi jadikan aku sebagai kekuatanmu. Davien mencium tangan Mama Rani, dia akan berusaha untuk tegar. Ceklek. Pintu ruangan operasi Vera terbuka, keluarlah Dr. Henry yang sedang membuka maskernya. Bagaimana keadaan istri saya?
Tanya Davien dan semua ikut bangun dan mendekati Dr. Henry. Untuk saat ini Nona Vera masih dalam keadaan belum sadarkan diri, luka di kepalanya tidak terlalu besar namun hantaman yang keras membuatnya pingsan. Jelas Dr. Henry secara pelan. Lalu kapan istriku akan sadar? Kami belum bisa memastikannya, karena benturan keras membuat otak Nona Vera melambat, berdoa saja supaya Nona Vera segera sadar. Davien mundur beberapa langkah, kakinya kembali terasa melemah, sungguh sangat sulit menerima kenyataan yang dihadapkan untuk dirinya. Lalu bagaimana dengan cucu kami, Dok? Tanya Nyonya Andin yang juga merasa begitu syok mendengar keadaan menantunya. Syukur kedua bayi dalam perut Nona Vera tidak kenapa-kenapa, saat terjatuh mungkin Nona Vera masih bisa menjaga perutnya dari benturan, hingga kepalanya lah yang terkena. Mereka terkejut mendengar perkataan Dr. Henry. Apa dok, ke kedua bayi? Tanya Davien memastikan lagi. Iya Tuan Davien, Nona Vera mengandung anak kembar. Sambung Dr. Hana di balik punggung Dr. Henry, dia keluar lalu mengucapkan selamat pada Davien. Dr. Hana juga turut andil dalam menangani Vera. Apa kau sedang bercanda? Tanya Davien tak percaya. Benar Tuan Davien, kemarin saat check up bayinya hanya terlihat satu, tapi saat saya memeriksanya tadi saya melihat ada 2 janin dalam perut Nona Vera dan keduanya sehat. Alhamdulillah ya Allah, ucap Mama Rina yang merasa senang. Mereka bersyukur mendengar jika anak dalam kandungan Vera baik-baik saja, meski rasa khawatir masih mereka rasakan. Namun mendengar Vera mengandung anak kembar menyisakan sebuah kebahagiaan bagi mereka. Boleh saya menemui istri saya? Boleh Tuan, Nona Vera akan dipindahkan di ruangan rawat, dan Tuan bisa menemui Nona Vera di sana.